Tolong saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, berkat Tuhan berlimpah atas hidup kita hari ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Tugas dan pekerjaan kita semua dapat berjalan dengan baik. Saudara-saudari, hari ini kita kembali berjumpa dalam mata Paskah untuk merenungkan firman Tuhan. Dan hari ini Injil Yohanes bab 6 ayat 16 sampai 21 akan mendampingi seluruh kehidupan kita. Mari kita semua diundang untuk mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dan ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau, lalu naik dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan. Sedang laut bergelora dan angin kencang. Sudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya. Mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu. Maka ketakutanlah. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Aku ini jangan." Mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu. Dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tuju. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara, hari ini kembali kita mendengar tentang peristiwa di Danau Galilea, atau yang disebut juga pantai Galilea, atau ada yang disebut dengan Danau Tiberia, ya. Sebuah danau yang sangat luas, sangat besar, hingga orang melihat itu juga sebagai seolah-olah seperti lautan. Sebenarnya itu bukan lautan, tetapi itu adalah danau. Dan apa yang terjadi? Mereka dalam perjalanan menuju ke Galilea, menuju Kapernaum. Kapernaum adalah kota kedua Yesus, ya, kota kedua Yesus. Ketika dia ditolak di Nazaret, lalu ia pergi ke Kapernaum. Disitulah dia tinggal bersama Petrus, keluarga Petrus, dan dia banyak melakukan mujizat di Kapernaum. Dan Kapernaum sekali lagi adalah kota kedua Yesus. Dan apa yang kita lihat hari ini, yang kita bisa renungkan dari peristiwa hari ini, para murid ketakut ketika danau atau laut itu bergelora karena angin kencang. Ya. Tentu, ya, sebagai manusia selalu ada ketakutan di dalam hidup. Ya. Ketika ada angin kencang, badai, kita pasti ada ketakutan. Tapi kita bisa melihat kisah hari. Dalam ketakutan itu, Yesus, aku ini jangan. Apa yang mau kita renungkan hari ini, bahwa Yesus mau mengingatkan kita, bahwa kita yang sudah mengikuti dia, kita yang sudah mengiman, kita yang sudah percaya kepadanya, disinilah kepercayaan kita harus tumbuh dalam diri. Disinilah iman kita harus berkembang. Bahwa masalah hidup akan datang, silih berganti. Badai akan datang, taufan akan datang. Tetapi orang yang sudah beriman, orang yang sudah percaya, hendaklah meletakkan, mengandalkan, dan menyerahkan hidupnya pada kekuatan. Di sini juga Yesus mengingatkan, jangan takut. Ketika kita menghadapi masalah, mari kita datang. Kita mencari inspirasi bersama. Kita mencari apa yang menjadi kehendak Allah dalam hidup. Apa rencana Tuhan dalam hidup kita. Ketika kita ada masalah, mengapa yang ini terjadi?
Mungkin Tuhan sedang merencanakan yang terbaik. Jadi, ketika ada masalah, mari datang kepada Tuhan. Jangan menjauhi Tuhan. Jangan mengkhianati Tuhan. Dan bahkan jangan menyalahkan Tuhan jika kita ada masalah. Tetapi pada saat itu, tentu kita juga mau merenungkan mengapa hidup kita seperti ini. Bagaimana hubungan kita, bagaimana relasi kita. Apa yang sudah terjadi. Ingat, kadang Tuhan membiarkan badai itu terjadi. Supaya kita semakin diperangi. Supaya kita semakin percaya kepada Tuhan. Supaya ketika mengalami masalah, badai, kita dituntut untuk mencari Tuhan. Karena Tuhan mengizinkan badai itu terjadi. Tapi sekali lagi, Tuhan adalah Allah Immanuel. Dia akan menyertai kita, dia akan menjaga kita, karena dia sudah berjanji. Aku akan menjaga orang-orang yang datang kepada, orang-orang yang percaya, orang-orang yang beriman, orang-orang yang taat kepadanya. Allah akan menyertai dia. Di sini Tuhan sekali lagi meminta kita, andalkan dia dalam. Mungkin kita akan mengatakan, Yesus, I trust him. Jesus, I trust him. Yesus, engkaulah andalan. Ya. Kenapa? Kita menyerahkan seluruh hidup kita kepada kelahiran. Allah yang berbelas kasih, Allah yang penuh cinta, Allah yang mengampun, Allah yang menolong, Allah yang menguduskan, Allah yang memberkati. Ya, pasca adalah masa pembaharuan pikiran, hati, jiwa, dan seluruh hidup. Supaya kita hanya percaya, hanya mengandalkan Tuhan satu-satunya. Tuhan Yesus memberkati kita hari dalam seluruh hidup, dan karena kita yang sakit disembuhkan, yang bimbang, yang takut, yang khawatir dikuatkan. Tuhan Yesus memberkati kita dalam seluruh hidup, karya, dan pelayanan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.